Malam itu, rudal Iran tidak hanya menghantam kawasan dekat Tel Aviv, tetapi juga memicu satu pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekedar kerusakan fisik. Sebuah kompleks yang langsung disebut sebagai fasilitas medis modern memunculkan detail-detail yang membuat publik bertanya, apa yang sebenarnya berdiri di sana? Minimnya laporan korban pasien, dugaan akses bawah tanah, kontainer biohazard, hingga kehadiran personil hazmat membuat narasi resmi Israel mulai berhadapan dengan kecurigaan yang sulit dibendung. Jika target itu benar-benar bukan rumah sakit biasa, maka serangan ini bukan sekedar balasan, melainkan pembongkaran. Dan jika tidak, perang ini telah masuk ke fase perebutan narasi yang paling berbahaya. Malam itu yang terguncang di dekat Tel Aviv bukan hanya bangunan, tetapi juga narasi resmi Israel. Rudal Iran menghantam wilayah Bnei Brak dan merusak area permukiman, memicu sirena, kepanikan, dan pengerahan tim darurat. Namun perhatian publik tidak berhenti pada ledakan pertama. Dalam waktu singkat, sorotan justru bergeser ke sebuah kompleks yang oleh otoritas disebut sebagai fasilitas medis modern. Dalam tahap awal penjelasannya terdengar tegas. Itu adalah infrastruktur sipil yang dilindungi hukum internasional. Tetapi beberapa jam kemudian, detail di lapangan mulai membuat klaim itu terasa jauh lebih sulit diterima begitu saja. Rekaman visual menunjukkan kerusakan yang tidak ringan. Sebagian sisi bangunan terbuka akibat reruntuhan, memperlihatkan bagian dalam yang dinilai tidak sepenuhnya lazim untuk rumah sakit biasa. Api menjalar di sejumlah titik, sementara asap pekat bertahan lama di udara. Namun yang paling cepat memancing kecurigaan justru bukan kerusakannya, melainkan minimnya laporan korban pasien dan tenaga medis. Untuk sebuah fasilitas yang disebut aktif dan berada di kawasan padat, kondisi seperti ini terasa janggal. Data soal jumlah pasien, kapasitas layanan, dan aktivitas operasional sebelum serangan justru tampak kabur. Semakin sedikit penjelasan resmi, semakin besar ruang bagi pertanyaan yang lebih tajam. Di titik inilah cerita berubah. Ini bukan lagi soal satu rudal yang menghantam satu bangunan, melainkan soal apa yang sebenarnya berdiri di lokasi itu. Sejumlah laporan awal menyebut adanya akses menuju struktur bawah tanah di bawah kompleks tersebut. Menurut keterangan yang beredar di kalangan jurnalis dan analis, bagian bawah tanah itu memiliki karakteristik yang tidak umum untuk bangunan layanan kesehatan, mulai dari lapisan pelindung tebal sampai sistem akses yang sangat terbatas. Konfigurasi ruangnya juga disebut tidak mencerminkan tata letak fasilitas medis konvensional. Tidak terlihat pola ruang yang lazim untuk perawatan pasien atau layanan publik. Yang muncul justru gambaran area tertutup dengan pengendalian akses berlapis. Dalam perang modern, detail semacam ini cukup untuk mengubah seluruh persepsi terhadap sebuah target. Kecurigaan itu semakin tebal setelah muncul laporan mengenai kontainer berlabel biohazard, ruang isolasi tertutup, dan sistem filtrasi udara dengan spesifikasi tinggi. Semua ini tentu tidak otomatis membuktikan fungsi militer atau aktivitas terlarang. Namun, perangkat seperti itu juga bukan perlengkapan yang bisa lewat begitu saja tanpa memunculkan tanda tanya. Aktivitas pasca serangan ikut menambah tekanan. Sejumlah personel terlihat masuk ke area dengan perlindungan hazmat lengkap. Menurut pengamat keamanan, perlengkapan seperti itu biasanya digunakan ketika ada potensi paparan berbahaya. Meski tidak selalu berarti kontaminasi biologis, tetapi dalam konflik yang penuh perang informasi, setiap detail seperti ini langsung berubah menjadi bahan bakar spekulasi. Respons otoritas setelah itu justru memperbesar misteri. Akses ke lokasi ditutup ketat dengan alasan keamanan. Langkah ini membatasi arus informasi dan membuat media tidak leluasa melihat kondisi internal bangunan. Secara prosedural, penutupan akses dapat dijelaskan. Tetapi dalam praktiknya, keputusan seperti ini juga membuat publik mulai bertanya apakah yang sedang dilindungi benar-benar hanya perimeter keamanan atau juga sebuah rahasia yang belum siap dibuka. Semakin rapat lokasi ditutup, semakin cepat narasi tandingan tumbuh. Dan ketika narasi tandingan itu mulai hidup, penjelasan resmi tidak lagi cukup jika tidak disertai fakta yang bisa diuji. Iran kemudian masuk dengan versi yang berseberangan sepenuhnya. Tehran membantah telah menyerang fasilitas sipil dan menyebut target itu sebagai infrastruktur dengan fungsi militer terselubung.
Mereka menegaskan bahwa serangan dilakukan setelah verifikasi intelijen dan ditujukan pada target yang dinilai sah secara militer. Iran juga menyebut telah mempublikasikan materi pendukung, termasuk citra satelit dan dokumen dari sumber internal. Menurut sejumlah analis, materi itu menunjukkan pola aktivitas yang tidak sepenuhnya cocok dengan fungsi rumah sakit. Tetapi tanpa verifikasi pihak ketiga dan tanpa akses langsung ke lokasi, semua itu tetap berada di wilayah klaim yang terbuka untuk diperdebatkan. Disinilah konflik ini berubah dari perang rudal menjadi perang kredibilitas. Jika Iran benar, maka serangan itu bisa dibaca sebagai pembongkaran kedok. Jika Iran salah, maka yang terjadi adalah serangan terhadap objek sipil yang kemudian dibungkus dengan narasi intelijen. Masalahnya tidak berhenti di sana. Di dalam negeri Israel sendiri, tekanan mulai bergerak ke arah yang lebih tidak nyaman bagi pemerintah. Seorang jurnalis independen mempublikasikan laporan yang menyoroti adanya zona-zona dalam kompleks tersebut yang tidak tercantum dalam sistem informasi publik. Laporan itu juga menyebut dugaan jalur logistik tertutup menuju bagian bawah tanah. Seketika, isu ini tidak lagi hanya datang dari pihak lawan, tetapi juga tumbuh dari dalam ruang informasi domestik. Saat keraguan mulai bergerak dari luar ke dalam, tekanan terhadap pemerintah untuk lebih transparan otomatis membesar. Publik tidak lagi hanya bertanya apakah Iran berbohong, tetapi juga apakah otoritas mereka sendiri sedang menyembunyikan sesuatu. Peristiwa ini kemudian dibaca banyak pengamat sebagai gambaran paling jelas tentang wajah konflik modern. Perang tidak lagi semata-mata berlangsung lewat kehancuran fisik, tetapi juga lewat kecepatan klaim, penguasaan persepsi, dan perebutan posisi moral di depan publik. Sebuah rudal bisa menghantam dalam hitungan detik, tetapi makna dari serangan itu bisa diperebutkan selama berhari-hari. Itulah sebabnya insiden ini jauh lebih sensitif daripada ledakan biasa. Yang sedang dipertaruhkan bukan hanya satu bangunan, tetapi juga definisi tentang siapa menyerang target sah dan siapa menyerang objek sipil. Dalam perang narasi seperti ini, fakta lapangan, keterbatasan akses, dan persepsi publik bergerak hampir secepat proyektil yang diluncurkan. Konteks yang lebih luas membuat insiden ini terasa makin berat. Serangan di dekat Tel Aviv itu bukan episode terpisah. Tak lama kemudian, Komandan Senior ERGC menggambarkan sirina dan rasa takut di ruang perlindungan sempit sebagai hadiah liburan Netanyahu bagi para pemukim. Tepat sebelum komentar itu, ERGC disebut meluncurkan gelombang ke-89 operasi True Promise 4 dengan lebih dari 100 rudal berat dan drone serang serta 200 roket ke berbagai sasaran Amerika dan Israel di wilayah pendudukan dan Asia Barat. Menurut ERGC, targetnya mencakup posisi militer di Eilat, Tel Aviv, dan Bnei Brak. Ini penting karena berarti insiden yang semula tampak seperti satu serangan misterius ternyata berada di dalam pola balasan yang jauh lebih besar dan lebih terstruktur. Dampaknya juga menjalar sampai ke Washington. Pidato Donald Trump pada 1 April memicu kecaman tajam dari anggota parlemen Amerika yang menyelai ucapannya penuh kebohongan, delusi, dan ancaman yang berbahaya. Trump mengklaim tujuan strategis inti operasi militer hampir selesai dan perang akan berlangsung 2-3 minggu lagi. Tetapi pasar justru merespon sebaliknya. Begitu pidato selesai, harga minyak Brent melonjak 5% menjadi $106 per barel, sementara pasar saham Asia mulai melemah. Reaksi itu menunjukkan bahwa ketika pemerintah mencoba memancarkan rasa kontrol, dunia justru membaca ketidakpastian yang lebih besar. Dan semakin besar ketidakpastian itu, semakin kuat pula kesan bahwa konflik ini belum mendekati penutupan, melainkan justru memasuki fase yang lebih liar. Pada akhirnya, yang membuat insiden ini begitu kuat bukan sekedar ledakan di dekat Tel Aviv, tetapi kemungkinan bahwa sebuah target yang diperkenalkan sebagai fasilitas sipil justru menyimpan fungsi lain yang jauh lebih sensitif. Jika dugaan itu benar, maka serangan Iran bukan cuma balasan, melainkan pesan strategis. Tetapi jika dugaan itu salah, maka perang ini telah masuk ke tahap paling berbahaya ketika setiap pihak menjadikan narasi sebagai senjata yang sama pentingnya dengan rudal.
Selama akses tetap dibatasi dan verifikasi independen belum terbuka, jawaban itu akan terus menggantung. Dan justru dalam ketidakpastian itulah daya tarik peristiwa ini berada. Karena yang kini sedang diperebutkan bukan hanya siapa menghancurkan apa, melainkan siapa yang berhasil mendefinisikan apa yang sebenarnya telah dihancurkan.